Halo pembaca, saya Senda dari Salah Baca ID. Kali ini kita akan membahas peristiwa 3 Juli 1946. Ada apa di tanggal tersebut? Kita akan membahasnya. Jadi peristiwa 3 Juli 1946 adalah saat atau momen di mana terjadi sebuah kudeta yang pertama kali di Republik Indonesia. Bagaimana dan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut terjadi, kita akan bahas pada episode kali ini. Pada awal kemerdekaan, Belanda dan sekutu, dalam hal ini Inggris, mencoba kembali lagi ke Indonesia. Mereka ingin menginvasi dan menguasai wilayah Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Sikap pemerintah pada waktu itu adalah ingin melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi. Namun, ternyata tidak semua kalangan menerima atau sepakat dengan kebijakan pemerintah ini. Dari kubu pemerintah terdapat beberapa tokoh yang menyetujui perjuangan diplomasi. Antara lain ada Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, ada juga Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan juga Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Di pihak yang lain terdapat Tan Malaka yang tidak sepakat dengan perjuangan melalui jalur diplomasi. Tan Malaka berpendapat jalur diplomasi akan merugikan Indonesia dan lebih menguntungkan pihak Belanda. Tan Malaka berargumen bahwa sebetulnya Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kata lain, Indonesia sudah berdaulat di sana, sudah memiliki kedaulatan, sehingga tidak perlu lagi kita memohon kedaulatan dari negara lain seperti Belanda ataupun dengan sekutu seperti itu. Tan Malaka juga berpikiran sebetulnya Belanda dan sekutu itu sudah habis-habisan pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak akan memiliki sumber daya yang cukup jika harus berperang di Indonesia. Sehingga andaikan terjadi perang yang berkepanjangan, pada akhirnya Belanda pun juga akan kewalahan dan istilahnya kehabisan tenaga, dan juga tidak akan sanggup mengalahkan kekuatan dari pasukan Republik Indonesia. Seperti itulah singkatnya. Pendapatan Malaka ini juga berdasarkan pada beberapa kali pertempuran antara pihak Belanda dan sekutu melawan tentara Indonesia. Di antaranya ada peristiwa 10 November 1945 dan juga ada peristiwa pertempuran di Ambarawa, di mana pasukan Republik mampu setidaknya mengimbangi dari perlawanan dari pasukan sekutu dan Belanda. Di sini Tan Malaka tidak sendiri. Sebanyak 143 organisasi, partai maupun sosial melakukan kongres di Solo pada tanggal 15 hingga 16 Januari 1946. Mereka sepakat dengan pemikiran Tan Malaka dan kemudian membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan kemudian membuat program yang terinspirasi dengan pemikiran Tan Malaka, dinamakan dengan minimum program. Di dalam minimum program ini yang menjadi fokus adalah merdeka 100%. Apa itu merdeka 100%? Menurut Tan Malaka, merdeka 100% adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan total, kemerdekaan yang tidak setengah-setengah, kemerdekaan yang tidak mau tunduk terhadap berbagai macam intervensi asing, termasuk intervensi politik yang dilakukan oleh Belanda. Persatuan Perjuangan berseberangan dengan pemerintah. Bagi Persatuan Perjuangan, diplomasi merupakan suatu bentuk kegagalan pemerintah dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Menurut Persatuan Perjuangan, rakyat sebetulnya tidak menginginkan diplomasi. Diplomasi hanya diinginkan oleh
segelintir elit yang berada di dalam pemerintahan. Dalam hal ini Presiden Soekarno, Hatta, Syahrir, dan juga Amir Syarifuddin. Bagi Persatuan Perjuangan, mereka lebih menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi. Selanjutnya terjadi perang wacana antara pihak pemerintah dengan Persatuan Perjuangan. Keduanya saling serang, saling mencari kesalahan masing-masing. Di mata pemerintah, kubu Persatuan Perjuangan itu hanya sekedar kelompok yang bisanya mengeluarkan kritik saja. Namun, jika mereka diberi kekuasaan, belum tentu dapat melakukan sebaik yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Di sisi lain, Persatuan Perjuangan menganggap pemerintah ini terlalu takut dengan Belanda, sehingga menuruti semua mau Belanda, termasuk dalam hal ini untuk maju ke meja perundingan. Di samping itu juga terdapat kabar tidak sedap menyerang citra seorang Tan Malaka. Tan Malaka dianggap sebagai seorang intel asing yang bertujuan untuk memecah belah antara rakyat dengan pemerintah Republik Indonesia. Di tengah polemik dengan pemerintah, Persatuan Perjuangan kembali mengadakan rapat akbar, yaitu pada 15 Maret 1946 di Madiun. Pada waktu itu rapat akbar Persatuan Perjuangan dihadiri sekitar 40 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang. Jika dilihat dari jumlahnya, tentu ini adalah penurunan yang cukup banyak, karena sebelumnya ada sekitar 143, sekarang hanya tinggal 40 organisasi yang menghadiri rapat dari Persatuan Perjuangan. Namun, dari 40-an yang hadir ini, sebagian besar merupakan perwakilan dari organisasi yang berlatar belakang militer. Di antaranya terdapat Barisan Pemberontak yang dikomandoi oleh Bung Tomo atau Sutomo, kemudian terdapat juga Laskar Hizbullah, ada juga Laskar Rakyat, dan juga tentunya perwakilan dari Jenderal Sudirman turut hadir di sana. Kekhawatiran pemerintah bukan berkurang, namun malah semakin besar dengan melihat semakin banyaknya dukungan dari kelompok-kelompok militer. Kemudian pemerintah membuat satu keputusan bahwa Tan Malaka dan tokoh-tokoh dari Persatuan Perjuangan harus disingkirkan. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin kemudian membuat surat edaran, yaitu surat penangkapan terhadap tokoh-tokoh dari Persatuan Perjuangan. Dalam hal ini, Tan Malaka menjadi target utama penangkapan pemerintah. Guna penangkapan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerusuhan yang lebih lanjut lagi atau kontak fisik, maka penangkapan dilakukan setelah laskar-laskar militer tersebut pergi meninggalkan kota Madiun. Dan penangkapan dilakukan oleh polisi militer dalam hal ini, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Tan Malaka ditangkap melalui sebuah siasat atau satu strategi, di mana ia mendapat undangan dari Residen Madiun. Setibanya di tempat Residen Madiun, Tan Malaka dan rombongan diberitahu bahwa mereka, terutama Tan Malaka, mendapat undangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Presiden Soekarno. Tan Malaka tentu menyambut positif hal ini, karena dengan pertemuan dengan Presiden Soekarno berarti bisa berbicara langsung dan bisa mengumumkakan pendapatnya langsung, pemikiran terhadap Persatuan Perjuangan langsung kepada Presiden Soekarno. Akhirnya, singkat cerita, setujulah Tan Malaka beserta rombongan untuk dibawa ke Jogja menghadap Presiden Soekarno. Namun, ternyata Tan Malaka tidak dibawa ke Jogja. Tan Malaka dan rombongan diberhentikan di Surakarta dan langsung dibawa ke tahanan. Di sana dia menjumpai beberapa petinggi-petinggi dari Persatuan Perjuangan yang sudah ditahan terlebih dahulu, seperti Soekarni, Muhammad Yamin, dan Abi Kusumo. Pemerintah melakukan tindakan penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan Persatuan Perjuangan dan juga Tan Malaka karena menganggap
Persatuan Perjuangan ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas negara. Setelah penangkapan tokoh-tokoh utamanya, Persatuan Perjuangan kemudian mengalami kemunduran. Secara perlahan mereka digembosi dan kemudian membubarkan diri. Dengan bubarnya Persatuan Perjuangan, maka pemerintah sudah seakan-akan tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk melakukan diplomasi dengan kubu Belanda. Merdeka 100% tidak lagi menjadi ancaman bagi pemerintah. Dan setelah itu, pemerintah segera mengadakan komunikasi dengan pihak Belanda. Dan pihak Belanda pun membalas hal tersebut dengan mengajukan proposal bahwa Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto, yaitu di Pulau Jawa saja. Dan negara Indonesia Serikat tetap menjadi bagian milik kerajaan Belanda. Syahrir mendengar ini tentu saja tidak setuju dan kemudian mengajukan proposal balasan yang berisi bahwa kekuasaan de facto Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Kemudian menolak ikatan apapun dengan kerajaan Belanda. Kemudian mendesak penghentian pengiriman pasukan tambahan. Kemudian menolak pengakuan kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Belanda kemudian melakukan suatu manuver dengan mempublikasikan proposal-proposal yang diajukan oleh Syahrir ke publik. Masyarakat di sini kemudian melihat bahwa Syahrir seolah-olah hanya memperjuangkan wilayah Jawa dan Sumatera, dan ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Di tengah polemik yang beredar di masyarakat, pemerintah memutuskan kemudian untuk memberikan semacam klarifikasi. Pada tanggal 25 Juni 1946, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj di alun-alun utara Yogyakarta. Di sana Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan penjelasan. Muhammad Hatta berbicara setelah Presiden Soekarno berpidato dan menjelaskan bahwa sebetulnya Indonesia menginginkan kekuasaan de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu, Republik Indonesia juga memberikan pengakuan kedaulatan secara de facto terhadap Belanda. Dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai akan dilakukan plebisit, yaitu semacam jajak pendapat atau pemilihan. Apakah rakyat di daerah tersebut ingin masuk ke dalam wilayah Indonesia atau masuk ke dalam wilayah Belanda. Klarifikasi ini bukannya memperbaiki keadaan, justru malah memperkeruh situasi. Karena semakin banyak orang yang kecewa dengan sikap pemerintah. Pemerintah lagi-lagi seakan-akan terlihat tidak ingin memperjuangkan seluruh wilayah Indonesia. Hanya ingin memperjuangkan beberapa wilayah saja, yaitu dalam hal ini Jawa dan Sumatera saja. Pasca pidato Hatta yang kontroversi tadi, kekecewaan tidak cuma pada kubu oposisi, pada kubu orang-orang ex Persatuan Perjuangan, namun kelompok militer juga mulai menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Setelah itu terjadi rapat di Banjiro, di rumah penasehat militer Divisi 3, yaitu Budiarto Marto Atmojo di Banjiro. Dalam rapat tersebut dihadiri Sutarjo, Khairul Saleh, Dr. Buntaran, Iwa Kusuma Sumantri, dan Sayuti Melik dari kelompok ex Persatuan Perjuangan, dari kelompok sipil oposisi. Dari pihak militer hadir juga Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi 3 yang membawahi Kedu Pekalongan dan Yogyakarta. Juga terdapat Jenderal Marjohan dan juga ada Mayor Abdul Qadir Yusuf yang merupakan Komandan Batalion 65 untuk wilayah Yogyakarta. Sepulang dari pertemuan di Banjiro tadi, sebuah pertemuan yang penuh dengan kekecewaan terhadap pemerintah, Mayor Abdul Qadir kemudian mengantar Jenderal Sudarsono untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia meminta izin terhadap Mayor Sudarsono untuk mengizinkan
Mayor Abdul Qadir untuk melakukan penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir. Jenderal Sudarsono tak kuasa menolak permintaan dari anak buahnya dan kemudian memberikan surat perintah agar Mayor Abdul Qadir melakukan penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pada 25 Juni 1946, Perdana Menteri Syahrir beserta rombongannya menginap di Java Sea Bank, yaitu di Surakarta. Nah, di saat yang bersamaan, Mayor Abdul Qadir menghubungi Panglima Divisi 4 Jenderal Sutarto. Di sana mereka bertukar pikiran bahwa Mayor Abdul Qadir berniat untuk melakukan penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Jenderal Sutarto menyetujui masukan dari Mayor Abdul Qadir ini. Terlebih lagi, Mayor Abdul Qadir menunjukkan surat perintah dari Jenderal Sudarsono. Pada tengah malam, pasukan Mayor Abdul Qadir Yusuf langsung menuju Java Sea Bank dan kemudian menggedor kamar tempat Perdana Menteri Syahrir untuk beristirahat. Di sana dia langsung menunjukkan surat penahanan yang ditandatangani oleh Jenderal Sudarsono. Syahrir sempat menolak dan mengatakan, bagaimana jika rakyat masih membutuhkan saya? Namun, Mayor Abdul Qadir Yusuf tidak peduli dan menyeret Syahrir menuju tempat tahanan. Syahrir kemudian dibawa ke Paras Boyolali. Beberapa saat setelah itu, pemerintah pusat di Yogyakarta mendengar berita penculikan Perdana Menteri Syahrir. Kabinet kemudian memutuskan untuk menetapkan keadaan darurat bagi Republik Indonesia. Keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno sendiri dan Amir Syarifuddin selaku pimpinan Dewan Menteri. Berita penculikan Syahrir tidak diumumkan secara publik. Pemerintah cuma menetapkan negara dalam kondisi darurat. Kekuasaan kemudian dialihkan kepada Presiden Soekarno. Pada waktu itu Indonesia menganut sistem parlementer. Jadi terjadi perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Soekarno sebagai presiden sebetulnya hanya menjabat sebagai kepala negara. Dan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno tidak ingin dicap sebagai diktator dan mengatakan jika nanti kondisi sudah kembali normal, ia akan mengembalikan kekuasaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Respon tegas pemerintah membuat para penculik membebaskan Sultan Syahrir. Pada pukul 4 hari Senin 1 Juli, Syahrir muncul di depan Istana Kepresidenan diantar oleh barisan banteng. Soekarno kemudian menyambut Syahrir dan berkata, biar dunia internasional tahu bahwa Republik Indonesia masih mempunyai pemuda yang tidak hanya memikul tanggung jawab di depan, namun juga memikul tanggung jawab di belakang. Republik Indonesia masih memiliki seorang Perdana Menteri. Pemerintah segera mengumumkan bahwa pada tanggal 27 memasuki tanggal 28 telah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir. Namun, saat ini pemerintah sudah mampu mengatasi keadaan. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah kemudian bereaksi dengan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang ditengarai terlibat terhadap penculikan Perdana Menteri Syahrir. Di antaranya adalah Budiarto Marto Atmojo, Buntaran Marto Atmojo, Sayuti Melek, Sumantoro, Maruto Nitimiharjo, Muhammad Saleh, Adam Malik, Ibnu Parma, Khairul Saleh, dan Pandu Kartawiguna. Tokoh-tokoh tersebut kalau kita flashback ke belakang, sebagian adalah orang-orang yang terlibat dalam rapat di Banjiro pasca pidato Muhammad Hatta yang kontroversial tersebut. Dalam daftar tersebut sebetulnya masih bertambah lagi, yaitu Jenderal Sumarsono. Namun sejauh ini pemerintah belum mengambil sikap apapun. Meskipun sudah melakukan berbagai macam penangkapan,
kabar tidak sedap kembali menghampiri. Pemerintah mengaku mendapat informasi bahwa masih akan terjadi penculikan lagi terhadap para pimpinan negara. Kali ini yang menjadi sasaran adalah presiden dan wakil presiden. Sementara itu, di sisi lain, Jenderal Soedarsono kemudian melakukan berbagai macam manuver. Di antara lain adalah dia mengaku bertemu dengan Jenderal Sudirman. Sementara itu, Jenderal Soedarsono melakukan manuver. Ia mengaku bertemu dengan Jenderal Sudirman dan mendapat perintah secara lisan untuk mengajukan petisi yang diajukan kepada Presiden Soekarno yang berisi tentang perubahan pemerintahan. Iwakusuma juga memberikan keterangan tambahan bahwa ia juga mendengar Jenderal Sudirman memberikan perintah lisan kepada Jenderal Soedarsono bahwa 14 tahanan politik dari Persatuan Perjuangan untuk dipindahkan dari LP Wirogunan menuju Resimen Wiyoro. Yamin kemudian membuat maklumat yang isinya adalah 1. Pemberhentian Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan juga Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Yang kedua, penyerahan kekuasaan Presiden. Yang ketiga, pembentukan Dewan Politik yang terdiri dari 10 tokoh nasional termasuk diantaranya Yamin sendiri dan juga Tan Malaka. Kita agak mundur dikit ya. Tadi udah diceritakan bahwa sebetulnya pemerintah itu juga ingin menangkap Jenderal Soedarsono, namun belum ada hal yang bisa dilakukan. Jadi ceritanya begini, sebetulnya Bung Karno sudah memberikan perintah kepada Letkol Soeharto yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Komandan Resimen 3 Wiyoro untuk segera menangkap Jenderal Soedarsono. Namun oleh Soeharto ditolak. Kenapa? Karena Soeharto tidak ingin melanggar hierarki daripada jabatan. Di sini dijelaskan bahwa Jenderal Soedarsono itu merupakan atasan daripada Letkol Soeharto, sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk menangkap atasannya. Apalagi perintah tersebut hanya diberikan secara lisan. Nah, Letkol Soeharto kemudian menyarankan kepada Bung Karno agar memberikan perintah langsung melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun di sini Bung Karno tidak mau melakukan itu, karena Bung Karno juga masih mencurigai Jenderal Sudirman apakah ia juga berada di balik gerakan yang dilakukan oleh Jenderal Soedarsono. Soeharto kemudian mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Jenderal Soedarsono. Di sana Soeharto tidak menceritakan bahwa ada perintah dari Bung Karno untuk melakukan penangkapan terhadap Jenderal Soedarsono. Di sana Soeharto malah menyarankan kepada Jenderal Soedarsono untuk menginap di Resimen Wiyoro karena menurut informasi yang ia peroleh saat ini sedang ada laskar-laskar liar yang bertujuan untuk menculik Jenderal Soedarsono. Jenderal Soedarsono kemudian menerima usulan dari Soeharto tersebut dan menuju Resimen Wiyoro. Kemudian setelah itu Jenderal Soedarsono berencana untuk bertemu dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, di sana Letkol Soeharto kemudian meminjamkan beberapa anak buahnya untuk melakukan pengawalan terhadap Jenderal Soedarsono. Setelah Jenderal Soedarsono berangkat, kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman menelpon. Di sana dia menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Nah, di sana cuman memberikan perintah juga kepada Letkol Soeharto supaya Jenderal Soedarsono tidak kemana-mana dan tetap berada di Resimen Wiyoro. Tentu saja perintah ini tidak bisa dilaksanakan karena Jenderal Soedarsono sudah keburu pergi keluar terlebih dahulu. Jenderal Soedarsono kemudian kembali ke Resimen Wiyoro. Di sana Soeharto kaget karena Jenderal Soedarsono kembali bersama dengan tahanan-tahanan politik yang tadinya ditahan di LP Wirogunan. Di sana Jenderal Soedarsono kemudian mengatakan bahwa ia mendapat perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman esok hari untuk menghadap kepada Presiden Soekarno. Nah, di sini Soeharto tahu bahwa Jenderal Soedarsono ini berbohong karena sebelumnya Panglima Besar Jenderal Sudirman sudah
menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Seperti itu. Soeharto kemudian mengambil inisiatif untuk mengabari atau memberi informasi terhadap tindakan yang hendak dilakukan oleh Jenderal Sudarsono kepada pihak Bung Karno atau istana. Di sini Soeharto kemudian menawarkan untuk mengamankan situasi sekitar istana, dan setelah itu Bung Karno sendirilah yang akan menangkap Jenderal Sudarsono melalui pasukan pengawal presiden atau yang biasa dikenal dengan pasukan Cakrabirawa. Nah, tibalah kemudian pada tanggal 3 Juli 1946. Kelompok oposisi sebetulnya sudah merencanakan 2 buah aksi pada hari ini. Yang pertama, terdapat Jenderal Sudarsono yang akan ke istana untuk memaksa Presiden Soekarno menandatangani maklumat yang sebelumnya sudah dibuat oleh Muhammad Yamin. Dan yang kedua, terdapat Mayor Abdul Qadir Yusuf yang hendak melakukan penculikan terhadap Muhammad Hatta dan juga Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Ketika penculikan terhadap Amir Syarifuddin terjadi, di sana terdapat tembak-menembak antara pasukan Mayor Abdul Qadir dengan pasukan pengawal Amir Syarifuddin, dan menyebabkan 2 orang pengawal Amir Syarifuddin tewas. Amir Syarifuddin sendiri mampu lolos dari peristiwa tersebut dan kemudian langsung melarikan diri menuju istana presiden. Jenderal Sudarsono kemudian datang ke istana dengan senjata lengkap untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Namun, sesuai dengan SOP yang ada, untuk bertemu dengan presiden, semua harus menanggalkan senjata yang dia bawa. Nah, di sini Jenderal Sudarsono juga menanggalkan senjata-senjata yang sebelumnya dia bawa. Pada saat bertemu dengan Presiden Soekarno, Sudarsono kemudian menyerahkan draft maklumat yang tadi sudah dibuat oleh Yamin untuk ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membaca namun menolak untuk menandatangannya. Ia berkata bahwa akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota-anggota kabinet yang sudah mulai berdatangan hadir menuju istana. Presiden dan kabinet kemudian membaca dan mempelajari maklumat yang disodorkan oleh Jenderal Sudarsono tadi. Dan mereka kemudian bersepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudarsono tadi ini adalah sebuah kudeta. Bukti sudah di tangan dan pelaku juga sudah di depan mata. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan pasukan pengawal presiden Cakrabirawa untuk menangkap Jenderal Sudarsono beserta teman-temannya yang hadir di istana presiden. Setelah penangkapan dilakukan, kemudian terjadilah pengadilan terhadap mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kasus penculikan Syahrir dan juga peristiwa kudeta 3 Juli tersebut. Pengadilan memutuskan setidaknya 7 orang dinyatakan bersalah dengan vonis bervariasi antara 2 hingga 4 tahun. Yamin dan Sudarsono menjadi orang dengan vonis yang paling berat, yaitu 4 tahun hukuman penjara. Setelah itu, pemerintah seakan tidak punya hambatan lagi untuk melanjutkan diplomasi dengan pihak Belanda. Dan terjadilah diplomasi antara Indonesia dengan Belanda. Namun, ternyata hasil dari diplomasi tersebut memang tidak menguntungkan bagi Republik Indonesia. Karena melalui 2 diplomasi, yaitu perjanjian Linggajati dan Renville, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Syahrir dan juga Amir Syarifuddin yang sejak awal mendambakan perjuangan melalui diplomasi, akhirnya terpental dari kekuasaan akibat dari kebijakan pemerintahan yang mereka lakukan sendiri. Pasca kudeta yang berhasil digagalkan, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan juga Menteri Penerangan Muhammad Natsir membuat maklumat yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi kudeta yang dilakukan
dengan tujuan menempatkan Tan Malaka sebagai kepala negara. Dan sebenarnya usaha ini sudah dimulai sejak 31 Oktober 1945. Pada waktu itu, Sukarni datang menghadap Muhammad Hatta, menyampaikan usulan agar Presiden Republik Indonesia diganti dari Soekarno menjadi Tan Malaka, dengan alasan pada kondisi saat ini Tan Malaka lebih layak menjadi presiden daripada Soekarno karena lebih memiliki jiwa yang revolusioner. Setelah usaha tersebut gagal, maka dibentuklah Persatuan Perjuangan yang bertujuan untuk memecah belah antara rakyat dengan pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun namanya sering disebut-sebut sebagai bertanggung jawab oleh pemerintah terhadap peristiwa kudeta maupun penculikan Syahrir, namun ironisnya Tan Malaka tidak pernah dipanggil ke pengadilan, bahkan tidak pernah dimintai keterangannya seputar peristiwa ini. Pada saat peristiwa terjadi, Tan Malaka justru masih ada di dalam tahanan pemerintah. Di sisi lain, terdapat juga Jenderal Sudirman yang disebut-sebut oleh Persatuan Perjuangan terlibat dalam peristiwa ini. Namun, fakta di persidangan menyatakan bahwa Jenderal Sudirman tidak terlibat, tidak mengetahui bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Sudarsono. Jadi kesimpulannya, peristiwa kudeta 3 Juli ini berakar dari perbedaan pendapat. Yang satu menginginkan kedaulatan melalui jalur diplomasi, dan yang satu lagi menginginkan jalur 100% kemerdekaan tanpa adanya diplomasi. Kelompok yang menginginkan diplomasi ini terdiri dari 4 serangkai, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan juga ada Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Dan kelompok yang menghendaki 100% merdeka ini, di sana ada Tan Malaka dan kawan-kawan dari Persatuan Perjuangan. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga memberi manfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.